Bayangkan skenario ini, Anda baru aja menghabiskan uang jutaan rupiah buat beli raket tenis kelas atas, warnanya tuh persis banget sama yang dipakai pemain pro idola Anda di televisi, desainnya sangat estetis, dan Anda udah nggak sabar nih bawa raket itu ke lapangan akhir pekan ini. Oh, saya tahu banget ke arah mana cerita ini. Pasti berujung di klinik kan? Bener banget. Seminggu kemudian, alih-alih dapat foto yang keren atau pukulan yang mematikan, Anda malah berakhir di klinik fisioterapi. Sikunya dibebat es batu karena cedera akut. Dan ini tuh bukan mitos loh, ini kenyataan pahit yang sering banget menimpa pemula. Iya sayangnya, itu klasik banget. Makanya, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Belakangan ini kita kan melihat kebangkitan luar biasa banget ya di olahraga tenis lapangan. Fenomenanya melanda hampir semua kalangan. Dari Gen Z, milenial, sampai yang usianya di atas 40 tahun juga ikutan main sekarang. Nah, betul. Tenis sekarang bukan sekedar buat cari keringat aja, tapi udah jadi semacam kultur atau gaya hidup baru gitu. Jadi, misi pembahasan mendalam kita hari ini tuh sangat spesifik. Ya, meluruskan kebingungan para pemula kan? Tepat. Dengan antusiasme yang meledak ini, banyak pemula yang kebingungan pas berdiri di depan deretan ratusan raket di toko. Akhirnya ya salah pilih. Untuk itu kita udah merangkum berbagai sumber, mulai dari riset pasar global, analisis respons biomekanik tubuh manusia, sampai panduan spesifikasi teknis raket. Semua ini buat ngasih Anda panduan yang komprehensif. Menarik banget sumber-sumbernya. Pastinya. Dan untuk membedah ini semua, saya sudah ditemani oleh seorang ahli yang punya pengalaman panjang banget. Beliau ini rajin bermain dan bertanding di level nasional maupun internasional. Kita bakal membongkar tuntas rahasia di balik angka-angka dan spesifikasi raket. Jika Anda suka dengan pembahasan edukatif seperti ini, berikan dukungan untuk channel ini dengan melakukan subscribe. Jangan lupa berikan komen, like, dan share agar lebih banyak orang yang mengetahui konten-konten edukatif dari channel ini. Halo semuanya, senang banget bisa hadir di pembahasan mendalam ini. Skenario cedera siku yang diceritakan tadi itu, jujur aja itu makanan sehari-hari saya kalau lagi mantau pemain baru di lapangan. Tuh kan, berarti beneran sering kejadian ya? Sering banget. Banyak yang salah kaprah mengira raket itu cuma soal warna sama merek doang, padahal kan ada unsur fisika di dalamnya. Betul. Seringnya orang datang ke toko olahraga tuh bawa mentalitas yang lumayan ekstrim. Kayak ada yang mikir, saya beli aja yang paling ringan biar tangan nggak cepet pegel. Atau kebalikannya tuh, beli yang paling berat sekalian biar pantulannya kayak geledek. Nah itu kenapa pola pikir ekstrim kayak gini tuh sebenarnya justru jadi jebakan mematikan sih buat pemula. Gini, itu jebakan klasik yang efeknya langsung menghantam fisik. Kalau kita mau membedah raket, kita harus mulai dari bagian anatomi yang paling vital. Maksudnya, bagian pertama yang bersentuhan langsung sama bola. Kepalanya ya, atau istilahnya head size. Tepat. Dalam mekanika tenis, hukum pertama buat pemula adalah mencari raket yang punya tingkat forgiveness atau toleransi terhadap kesalahan yang tinggi. Ingat loh, pas Anda baru belajar, koordinasi mata dan tangan tuh belum sempurna. Belum sinkron gitu ya, sering luput. Nah, iya. Buat bisa mukul bola tepat di tengah senar secara konsisten, itu butuh waktu bertahun-tahun. Ukuran kepala raket ini kan dihitung pakai satuan inci persegi. Pengalaman saya di sirkuit nasional bertahun-tahun, kami selalu merekomendasikan pemula buat ngambil kategori mid plus. It pas tuh angkanya di kisaran berapa inci biasanya? Sekitar 96 sampai 105 inci persegi. Atau kalau mau lebih aman lagi, sekalian pakai yang oversize. Itu ukurannya 106 sampai 115 inci persegi. Oh, lumayan besar ya perbedaannya. Terus alasannya apa harus yang besar gitu? Alasannya murni karena fisika. Kepala raket yang lebih besar tuh otomatis menciptakan sweet spot atau area pantul ideal yang jauh lebih luas. Tunggu, berarti logikanya tuh mirip kayak jaring penangkap ikan ya? Makin lebar jaring yang kita pakai, kan makin gampang kita menangkap bolanya, biarpun ayunan kita sedikit meleset dari tengah. Nah, analogi jaring itu pas banget. Saya suka itu. Raket itu emang dirancang sedemikian rupa buat memaafkan teknik ayunan pemula yang masih berantakan. Wow, ternyata raket punya fitur pemaaf juga ya? Punya dong. Atau coba bayangkan, sweet spot itu kayak pusat dari sebuah trampolin. Kalau Anda melompat pas di tengah trampolin, kan pantulannya tinggi, mulus, terus tenaga yang keluar sedikit banget. Ya bener, empuk gitu rasanya. Tapi coba bayangkan kalau Anda melompatnya di pinggir, yang dekat perbesi trampolinnya itu.
Pantulannya pasti aneh kan? Keras, terus tubuh jadi nggak stabil. Bikin jomplang biasanya. Nah, kepala raket oversize itu pada dasarnya memperluas area tengah trampolin tersebut. Ini sangat krusial loh. Soalnya tiap kali bola ngebentur bagian pinggir dari raket yang kepalanya kecil, benturan itu bikin gelombang getaran yang ekstrim. Waduh, getarannya lari kemana tuh? Nggak hilang begitu aja. Getarannya merambat langsung dari batang raket, masuk ke pergelangan tangan, terus akhirnya bersarang di siku Anda. Itu yang bikin cedera siku tadi. Wah, ngilu juga ngebayanginnya ya. Terus gimana dengan bobotnya nih? Tadi kan saya sempat nyinggung soal raket super enteng atau super berat. Pasti ada angka idealnya kan? Jelas, ada angka biomekanisnya. Nggak bisa asal tebak. Idealnya, pemula tuh harus nyari raket yang bobot kosongnya di bawah 300 gram. 300 gram ya? Itu angka mutlaknya. Itu batas atas. Kalau mau dibedah lebih spesifik lagi, berdasarkan rata-rata kekuatan otot orang dewasa wanita pemula, itu sangat pas di kisaran 260 sampai 280 gram. Oke, kalau buat pria pemula? Kalau pria di kisaran 270 sampai 290 gram. Mari kita bahas kenapa raket yang terlalu ringan itu justru buruk. Iya sih, kan mikirnya enteng tuh enak, gampang diayun. Memang enak diayun tanpa bola. Tapi gini, bola tenis yang dipukul dari seberang lapangan itu membawa momentum dan massa yang lumayan besar loh. Kalau raket Anda terlalu enteng, raket itu nggak punya massa perlawanan yang cukup buat meredam laju bola. Oh, jadi kayak adu banteng gitu ya? Kalau raket kita kalah massa, raketnya yang kepental. Persis banget. Raketnya bakal terpelanting ke belakang pas benturan. Akibatnya apa? Otot lengan Anda yang harus bekerja ekstra keras untuk menahan sisa momentum bola itu. Oh, ini hukum fisika dasar ya berarti. Massa dikali percepatan. Kalau massa raketnya kurang buat nahan benturan bola, berarti otot pergelangan dan lengan kita yang otomatis jadi tamengnya. Masuk akal banget. Benar. Nah, sebaliknya kalau terlalu berat, ada dampak lain lagi. Apa tuh dampaknya kalau ketiban raket berat? Kalau terlalu berat, efeknya langsung merusak postur ayunan Anda. Tubuh manusia itu kan pinter banget nyari kompensasi. Pas tangan Anda nggak kuat angkat beban raket dengan posisi siku dan bahu yang benar, tubuh secara refleks memanipulasi gerakan. Jadi ngasal gitu ya ngayunnya biar raketnya keangkat. Iya, Anda mungkin bakal memutar bahu secara nggak wajar atau meliukkan punggung cuma buat bisa ngayun. Lakukan kompensasi itu ratusan kali dalam satu sesi latihan aja, wah, Anda baru aja mesen tiket langsung menuju cedera bahu kronis. Ngeri juga ya. Bikin postur jadi berantakan. Karena kita lebih sibuk ngangkat beban raket daripada fokus mukul bolanya. Betul sekali. Ngomong-ngomong soal meredam momentum nih, dari berbagai literatur yang kita kumpulin, material raket juga dibahas secara khusus. Banyak banget pemula yang tergiur beli raket berbahan aluminium, karena ya jujur aja harganya murah banget kan? Wah, aluminium itu memang sangat menggoda secara harga. Dan jujur, itu material yang masuk akal sih kalau Anda emang cuma mau coba-coba main sebulan sekali pas Car Free Day gitu. Tapi kalau niatnya mau rutin gimana? Nah, kalau udah punya komitmen mau main rutin, katakanlah 2 kali seminggu gitu, Anda wajib berinvestasi pada raket dengan material grafit atau grafit murni. Bedanya sejauh apa sih aluminium sama grafit ini? Beda kelas banget. Struktur molekul grafit tuh punya sifat inheren yang luar biasa buat menyerap getaran. Jadi pas bola ngehantam senar, gelombang kejutnya bakal diserap duluan sama material grafit ini sebelum sempat menjalar ke tangan Anda. Oh, dia kayak punya filter gitu ya. Kalau aluminium? Aluminium nggak punya kemampuan peredaman itu sama sekali. Getaran kasarnya diteruskan 100% utuh ke tangan. 300 gram. Yap, itu bodi dasar yang solid. Tapi kan percuma aja punya bodi sebagus itu kalau pas dipegang gagangnya malah bikin tangan kram. Di raket tenis kan interaksi fisiknya cuma satu titik ya, cuma di gagangnya itu. Kita harus perhatiin apa aja nih pas milih grip. Bagian grip ini sering banget dilewatkan sama pembeli. Padahal ukurannya itu udah distandarisasi loh, dari L0 untuk tangan yang sangat kecil sampai L5 untuk tangan yang besar. Wah, saya baru tahu ada ukurannya L0 sampai L5. Terus cara tahu ukuran yang pas buat tangan kita gimana? Cara paling biomekanis tuh pakai tes jari telunjuk. Caranya gampang banget. Anda genggam raketnya dengan wajar pakai tangan dominan Anda, seolah-olah lagi siap memukul. Oke, digenggam biasa ya. Ya, genggam biasa. Terus, perhatiin jarak antara ujung jari Anda sama pangkal telapak tangan. Harusnya ada sedikit celah di sana. Celahnya seberapa besar idealnya? Nah, ambil jari telunjuk dari tangan Anda yang satunya lagi,
Terus selipin ke celah tersebut. Kalau jari telunjuknya pas masuk tanpa harus dipaksa, berarti ukuran grip itu udah tepat buat Anda. Wah, sederhana tapi efektif banget tesnya. Tapi apa jadinya kalau saya ngabaikan ini? Misal asal beli raket online, ternyata kekecilan atau kebesaran gagangnya. Dampaknya signifikan nggak sih ke permainan? Sangat signifikan. Gini, kalau gripnya kebesaran, tangan Anda bakal meregang dan membuka terlalu lebar secara nggak natural. Ini bikin otot lengan bawah cepet banget pegel, terus rotasi pergelangan tangan jadi kaku. Jadi susah bermanuver ya. Kalau kekecilan gimana? Ini yang jauh lebih bahaya. Kalau grip kekecilan, insting bawah sadar kita tuh jalan. Pas otak ngerasa gagang raket ini terlalu kecil, otak bakal nyuruh tangan buat menggenggam ekstra kuat, biar raketnya nggak lepas atau terpelintir pas kena bola keras. Oh, digenggam kenteng banget gitu terus-terusan. Benar. Di dunia tenis, kami nyebut fenomena ini death grip atau genggaman maut. Genggaman maut, serem juga namanya. Emang seram dampaknya. Otot dan tendon di lengan bawah Anda dipaksa berada dalam kondisi tegang maksimal secara konstan. Itu ibarat Anda narik karet gelang sampai batas maksimal, terus dibiarin berjam-jam. Ujung-ujungnya pasti radang tendon. Astaga. Wah, saya baru sadar loh, genggaman maut itu yang mungkin bikin kadang abis main lengan bawah rasanya kaku sampai nggak bisa buka botol minum. Nah, itu tanda-tanda radang kecil tuh. Jangan disepelein. Siap, dicatat. Nah, selain soal grip, di catatan kita juga bahas soal titik keseimbangan atau balance point. Buat pemula, katanya rata-rata direkomendasiin raket yang sifatnya head heavy ya, yang lebih berat di bagian kepalanya. Ya, betul sekali. Alasannya karena ini bisa ngasih tenaga tambahan. Emang gimana mekanismenya kok bisa ngasih tenaga? Coba Anda bayangin sebuah palu deh. Pas Anda pegang palu di bagian bawah gagangnya, ujung kayunya kan terasa berat tuh di atas. Iya, nyomplang ke atas rasanya. Tapi justru karena berat di ujung itulah, pas Anda ngayunin palu, momentumnya bekerja sendiri buat ngehasilin tenaga pukulan yang besar. Anda nggak perlu ngeluarin tenaga ekstra dari otot lengan. Wah, iya juga ya. Tinggal ngikutin ayunan palunya aja. Persis. Raket head heavy itu kerjanya pakai prinsip yang sama persis. Bobot ekstra di bagian atas raket bakal menarik raket ngelematin bola, terus ngasih tenaga tambahan yang sangat dibutuhkan pemula, karena kan pemula ayunannya belum efisien. Benar, ayunan pemula tuh kadang masih kaku. Selain itu, bobot di kepala ini bikin raket jadi lebih stabil pas nabrak bola. Gak gampang terpelintir di tangan biarpun kenanya nggak pas di tengah. Bentar deh, saya ada satu kebingungan di sini. Kalau raket head heavy otomatis ngasih tenaga tambahan, bikin pukulan jadi keras dan hemat tenaga, kenapa atlet profesional nggak pakai raket jenis ini aja sekalian biar gampang menangnya? Kenapa pro malah pakainya yang headlight? Itu observasi yang kritis banget. Waktu saya tanding di luar negeri dulu, kelihatan banget perbedaan biomekanis ini. Pemain pro itu kan mengayunkan raket dengan kecepatan dan teknik rotasi tubuh yang udah sempurna. Oh, mereka otot dan tekniknya udah ngasilin tenaga sendiri ya? 100%. Mereka udah punya tenaga raksasa. Mereka nggak butuh lagi yang namanya bantuan dari raket. Di level pro, bola dari lawan itu geraknya liar dan luar biasa cepat. Jadi kebutuhan utama atlet pro adalah manuver kilat. Kalau pakai raket yang berat kepalanya, manuvernya lambat dong. Pasti telat. Raket head heavy bakal kerasa super berat pas mereka harus ngerespons bola dalam sepersekian detik di depan net. Atau pas mereka harus narik raket ke atas secara vertikal buat ngehasilin pukulan spin yang menukik itu loh. Oh, yang bolanya muter deres banget itu ya? Benar. Makanya pro pakai raket headlight yang berat di gagangnya. Itu kerasa kayak pedang anggar, sangat lincah, bisa dikendaliin dengan milimeter presisi. Jadi intinya, pemula meminjam tenaga dari raket, sementara pro udah punya tenaga dan cuma butuh kendali. Oke, paham saya sekarang. Jadi ibaratnya mobil nih, pemula tuh butuh mobil matic yang diinjek gas dikit langsung jalan mulus. Tapi pembalap pro butuhnya mobil manual yang setirnya sangat responsif, biarpun lebih susah dikendaliin. Analogi mobil matic dan manual itu tepat sasaran. Dan ngomongin mobil, ini nyambung banget loh sama isu kekakuan rangka atau RA rating. Oh iya, mobil kan punya suspensi tuh. Kalau raket gimana ngukurnya? Raket punya kekakuan rangka yang diukur pakai RA rating. Kalau rangka raket itu kaku, biasanya ditandai dengan angka RA di atas 65. Rangka itu nyaris nggak akan melengkung pas nabrak bola. Terus efeknya ke bola gimana kalau rangkanya kaku gitu? Efeknya, pantulan bola keluar dari senar dengan tenaga yang utuh dan luar biasa keras. Bola Anda bakal melaju kencang banget. Wah, bagus dong berarti.
Nah, tunggu dulu. Hukum kekekalan energi berlaku di sini. Karena rangka raket nolak buat nyerap kejut dari benturan itu, seluruh getaran kasarnya dipindahin 100% kemana? Ke tangan Anda? Astaga, balik lagi ke tangannya, korbannya. Iya dong. Di sisi lain, ada raket yang lentur dengan RA di bawah 65. Raket ini secara harfiah bakal sedikit membengkok dan melengkung pas kena bola. Melengkungnya kelihatan mata nggak sih? Nggak kelihatan mata telanjang, tapi terjadi di level mikro. Lengkungan ini emang mungkin ngurangin sedikit tenaga dorongan bola Anda, tapi fungsinya krusial banget buat meredam dan menghisap energi getaran. Sendi bahu sama siku Anda bakal sangat berterima kasih loh kalau pakai raket RA rendah. Gila, jadi setiap pukulan itu emang ada harga yang harus dibayar ya? Kalau rangkanya kaku, bola melaju kenceng tapi tangan kita yang dikorbanin. Betul, selalu ada komprominya. Tadi kita ngomongin mobil, bodinya udah dibahas tuntas nih dari ukuran kepala sampai suspensi rangka. Tapi kan bodi sebagus apapun nggak bakal bisa lari kalau mesinnya payah. Nah, di raket tenis, mesin yang sebenarnya itu kan senarnya. Kok banyak banget pemula yang salah kaprah soal senar ini? Waduh, jujur ya, pemilihan senar ini seringkali jadi tragedi di lapangan. Mari kita bahas materialnya dulu deh. Kesalahan paling fatal pemula tuh sering banget maksa pakai senar berbahan polyester, atau biasa kita singkat poli. Poli ya? Kenapa pada maksa beli itu? Soalnya mereka ke toko, terus nanya, "Mas, saya mau pasang senar yang sama persis kayak yang dipakai Rafael Nadal atau pemain top lainnya." Iya wajar sih menurut saya. Namanya juga pemula, pasti mikirnya kalau atlet terbaik dunia pakai senar itu, ya berarti itu senar kualitas nomor 1 kan? Pasti keras loh, sangat kaku. Tujuannya dibikin kaku apa sih? Tujuannya gini, biar pas pemain pro mukul dengan kecepatan ayunan yang gila-gilaan, bola bisa mencengkram senar sesaat, terus berputar sangat kencang. Ini ngasilin spin ekstrim supaya bola yang dipukul keras itu tetap jatuh masuk di dalam garis lapangan. Oh, buat kontrol putaran bolanya pro ya? Nah masalahnya, pemula kan nggak punya kecepatan ayunan kayak pemain pro. Bagi pemula, mukul bola pakai senar poli itu rasanya 100% mirip kayak Anda mukul bola pakai wajan besi. Wajan besi? Wah, seriusan kaku banget kayak wajan? Serius, sangat kaku, nggak memantul, bolanya kerasa mati, dan getarannya tuh bener-bener ngejalar kayak kesetrum dari telapak tangan sampai ke siku. Ini resep paling jitu buat kena tenis elbow. Berarti pemula harusnya pakai mesin apa dong kalau bukan poliuretin? Mesin yang benar buat pemula itu senar berbahan multifilamen atau synthetic gut. Senar ini dirajut dari ribuan serat halus yang sifatnya sangat empuk, lentur, dan bisa nyerap kejut dengan luar biasa. Sekaligus, dia ngasih tenaga pantul ekstra. Mukul pakai wajan besi? Asli visualisasinya dapat banget. Pantesan kadang saya lihat ada orang di lapangan, pukulannya kelihatannya pelan, tapi suaranya tak, tak, keras banget, tapi bolanya nggak lari. Nah itu ciri khas senar poliureten. Dipakai sama ayunan pelan, bolanya mandek. Terus, misal jenis senarnya udah bener nih, udah pakai multifilamen. Tegangannya atau tarikan senarnya itu harus di angka berapa pas dipasang? Buat pemula, mutlak banget harus pakai tarikan rendah. Di dunia tenis kan ukurannya pakai pounds. Pemula itu sangat direkomendasikan narik senar di angka 45 sampai 55 pounds saja. Kalau diubah ke kilogram, sekitar berapa tuh? Ya, sekitar 22 sampai 24 kilogram lah. Tarikan rendah ini baliknya ke prinsip trampolin yang awal kita bahas tadi. Oh, yang kalau trampolin kendor, pantulannya enak gitu ya? Betul. Kalau trampolin ditarik nggak terlalu kencang, pas ada benda berat jatuh ke situ, trampolinnya bakal melesat ke dalam, mengantongi benda tersebut sejenak, baru mantulin benda itu dengan tenaga tambahan. Di tenis, kami nyebut efek ini pocketing. Pocketing, bolanya masuk ke kantong senar gitu ya? Bener. Tarikan rendah itu mengantongi bola lebih lama, ngasih tenaga gratis buat pemula, dan yang terpenting, kerasa sangat nyaman di tangan. Sebaliknya, tarikan kencang itu rasanya kayak mukul papan kayu. Itu cuma buat pemain pro yang rela tangannya getar, demi bisa ngontrol arah bola sampai hitungan milimeter. Oke, ini ada hal yang saya baca di literatur sumber kita dan sukses bikin saya lumayan kaget loh. Katanya ada aturan emas soal mengganti senar. Disebutin kalau senar itu bisa mati, biarpun bentuknya belum putus. Pertanyaan saya, gimana caranya kita tahu senarnya udah mati? Kan sayang juga kalau senar masih mulus harus dipotong. Ini hukum material biomekanik yang sayangnya jarang banget diketahui publik umum. Gini, senar tenis itu pada dasarnya kayak karet elastis yang diregangkan secara terus-menerus di frame raket. Oke, terus diregangkan.
Nah, mereka mengalami yang namanya tension loss atau kehilangan tegangan. Hebatnya, proses ini terjadi sejak hari pertama dipasang di mesin. Bahkan loh, biarpun raket Anda cuma ditaruh nganggur di dalam tas, selama sebulan, elastisitasnya tetap turun. Wah, nganggur aja bisa turun tegangan ya? Masuk semua ke tangan. Untuk tahu kapan harus ganti, industri tenis punya rumus praktis yang super akurat. Gimana tuh rumusnya? Hitung aja, berapa kali Anda main dalam seminggu. Sebanyak itulah Anda wajib memotong senar Anda dalam setahun. Berapa kali seminggu sama dengan berapa kali setahun. Jadi misal saya rutin main 2 kali seminggu nih. Berarti minimal Anda harus ganti senar 2 kali dalam 1 tahun. Terlepas dari apakah senarnya masih kelihatan mulus atau belum putus sama sekali. Jangan pernah nunggu senar sampai putus pas lagi main. Wah, rumusnya brilian banget, gampang diingat buat pemula. Nah, sejauh ini ilmunya udah padat banget ya. Dari mulai ukuran kepala, genggaman maut, rating RA, sampai rahasia senar mati. Tapi kan audiens pembahasan mendalam kita ini nggak homogen. Betul, rentang usianya luas. Iya kan? Nggak mungkin spesifikasi yang kita bahas barusan cocok, pukul rata buat semua orang. Gimana kalau kita sesuaikan parameternya nih buat 3 kelompok audiens utama kita, usia di atas 40 tahun, anak-anak, dan yang terakhir, milenial atau Gen Z. Ide bagus. Mari kita mulai dari kelompok usia senior, yaitu bapak-bapak atau ibu-ibu yang umurnya udah 40 tahun ke atas. Kondisi fisiknya kan udah beda ya pastinya. Sangat beda. Pada fase ini, kondisi persendian dan tendon itu udah nggak sekuat pas umur 20-an. Jadi prioritas bermain di lapangan harus diubah total. Anda nggak lagi berlomba buat mukul paling kenceng, tapi fokus mutlak pada pencegahan cedera punggung, bahu, dan siku. Terus spesifikasi raket yang pas buat menjaga sendi kayak gimana? Rekomendasinya sangat spesifik. Carilah raket dari kategori super oversize, artinya ukuran kepalanya harus di atas 115 inci persegi. Kepalanya gede banget ya. Terus bobotnya? Bobotnya harus ultra ringan, cukup di antara 240 sampai maksimal 270 gram aja. Rangkanya wajib lentur dengan RA di bawah 60. Dan yang terpenting, senarnya harus pakai multifilamen dengan tarikan rendah. Jadi raketnya yang kerja keras ya? Tepat. Raket dengan spek ini bakal ngelakuin 80% pekerjaan buat Anda. Anda cuma perlu ngayun dengan santai, dan raketnya yang bakal mentalkan bola jauh ke garis belakang lawan tanpa ngebebani persendian. Solusi yang cerdas banget ya. Bermain pintar bukan bermain keras. Lalu gimana nih kalau untuk anak-anak? Sekarang kan banyak banget ya orang tua yang ambisius pengen anaknya jadi atlet. Apa kita tinggal beli raket biasa tapi yang ukuran kepalanya dikecilin? Oh, sama sekali bukan gitu. Dan ini poin krusial banget buat para orang tua. Pemilihan raket anak itu bukan dilihat dari seberapa besar kepalanya, melainkan diukur dari total panjang raket itu sendiri. Panjang batang raketnya ya. Emang beda-beda. Beda dong. Panjang raket tenis buat anak itu ada ukurannya tersendiri, mulai dari 17 inci sampai 26 inci. Dan panjang ini harus benar-benar serasi sama tinggi badan si anak saat itu. Terus cara ngukurnya gimana biar tahu pas atau enggaknya? Cara ngujinya gampang banget. Kami nyebutnya tes seret. Suruh aja anak Anda berdiri tegak, pakai sepatu tenis. Terus pegang raket di samping badan secara santai dengan tangan lurus ke bawah. Digantung gitu raketnya ke bawah. Iya, digantung ke bawah. Nah, perhatiin ujung kepala raketnya. Kalau ujung raketnya sampai menyentuh lantai, itu berarti raketnya terlalu panjang. Raket anak yang benar itu harus menggantung beberapa sentimeter di atas lantai. Bentar, berarti konsepnya persis kayak kita beli sepatu buat anak dong. Kan kadang ibu-ibu suka bilang, beliin sepatunya yang ukurannya gedean aja sekalian. Toh nanti kakinya membesar, jadi bakal pas. Kalau di tenis, pikiran ngirit kayak gitu bahaya banget ya? Wah, analogi sepatu itu 100% valid. Kalau orang tua maksa anaknya pakai raket yang terlalu panjang, tuas mekanis dari benda itu bakal jadi terlalu berat buat lengan kecil mereka. Dan anak pasti nyari cara buat bisa ngayun kan? Pasti. Biar bisa ngayun, si anak tanpa sadar bakal ngelakuin gerakan yang aneh. Mereka mungkin bakal memutar pergelangan tangan secara ekstrim, mematahkan sikunya pas mukul, atau bahkan memiringkan tulang belakangnya. Duh, manturin postur dari dini dong. Bener. Kalau kompensasi postur yang salah ini dilakuin ribuan kali di lapangan selama masa pertumbuhan, itu bakal memprogram tenis yang hancur secara permanen. Dan yang paling parah, beban yang nggak wajar itu bisa merusak lempeng pertumbuhan tulang anak. Astaga, lempeng pertumbuhan loh. Makanya,
Ingat ya para orang tua, jangan biarkan anak yang tumbuh buat menyesuaikan ukuran raket. Tapi raketlah yang harus rutin diganti untuk menyesuaikan tinggi anak. Wah, saya jujur merinding sih dengar soal risiko kelempeng pertumbuhan tulang tadi. Semoga para pendengar kita yang punya anak nyatet poin ini baik-baik ya. Nah, kelompok terakhir, buat audiens milenial dan Gen Z yang fisiknya mungkin lagi di masa prima dan pengen bisa belajar dengan cepat. Rekomendasinya lari kemana nih? Buat milenial dan Gen Z yang kondisi fisik serta koordinasi motoriknya lagi optimal-optimalnya, kalian bisa langsung melompat pakai raket dewasa standar dengan panjang 27 inci. Langsung raket dewasa ya? Speknya yang ekstrim atau gimana? Jangan ekstrim. Saran saya, ambil spesifikasi yang moderat aja. Beratnya di tengah-tengah, sekitar 270 sampai 295 gram. Terus ukuran kepalanya pilih yang mid plus, sekitar 100 inci. Emang apa untungnya spek yang nanggung di tengah gini? Raket spek menengah ini justru adalah alat pembelajaran yang fantastis. Spek ini ngasih fondasi yang solid banget. Jadinya, transisi dari yang awalnya cuma sekedar bisa mantulin bola, buat jadi pemain level menengah atau intermediate, itu prosesnya bisa lebih cepat. Dan keuntungannya, mereka nggak perlu bolak-balik beli ganti raket di 2 atau 3 tahun pertama. Efisien banget ya berarti buat Gen Z sama milenial. Pembahasan yang sangat mendalam hari ini, rasanya kayak kita baru aja dapat kuliah S1 khusus soal bedah raket tenis. Iya, materinya lumayan tebal ya. Tapi berbobot banget. Kita udah menelusuri panjang lebar loh, mulai dari fisika efek trampolin di kepala raket, betapa bahayanya fenomena genggaman maut, terus fisik material rangka yang nentuin nasib sendi siku kita, misteri soal senar mati, sampai rekomendasi spesifik buat tiap kelompok umur. Harapannya, ini bisa jadi panduan praktis pas mereka ke toko olahraga. Tentu, dan ini membawa saya pada satu pemikiran buat Anda semua, para pendengar dimanapun berada. Ternyata, raket pertama Anda itu bukanlah sekedar alat olahraga atau sekedar barang konsumtif buat gaya-gayaan. Raket pertama Anda bertindak sebagai variabel mekanis yang secara aktif ikut mendikte dan memprogram memori otot atau muscle memory di dalam tubuh Anda. Dan efeknya bisa seumur hidup. Bener banget. Salah alat, salah juga memori ototnya. Raket pertama ini layaknya pelatih diam Anda loh. Kalau Anda salah pilih, misalnya ngambil yang terlalu kaku, terlalu berat, atau salah milih jenis senar wajan besi tadi, Anda tanpa sadar sedang memaksa tubuh mempelajari teknik ayunan yang cacat. Murni cuma buat ngakalin kelemahan alat yang Anda pegang. Betul. Anda melawan alatnya, bukan melawan musuhnya. Makanya, milih raket yang tepat sejak hari pertama itu bukan cuma soal ngurangin pegal pas abis main, ini adalah investasi yang sangat fundamental. Investasi untuk ngebangun fondasi gerak yang benar, ngejaga tubuh dari cedera jangka panjang, dan tentunya buat membuka batas keahlian permainan Anda di tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Anda telah mendengarkan pembahasan ini sampai akhir. Semoga berkah berkelimpahan tercurah pada Anda. Dan jika Anda suka dengan pembahasan edukatif seperti ini, berikan dukungan untuk channel ini dengan melakukan subscribe. Jangan lupa berikan komen, like, dan share, agar lebih banyak orang yang mengetahui konten